Baik, mari kita lanjutkan. Mari kita lanjutkan pembahasan tentang strategi, bagaimana kita menyusun strategi, posisi, dan branding sebuah destinasi. Ya kan? Tadi sudah selintas saya jelaskan bahwa saya merumuskan atau mengusulkan setidaknya ada 5 tahapan, gitu ya. Ada 5 tahapan. Mari kita simak penjelasan saya berikut ini. Oke. Di sini rekan-rekan bisa membaca kan? Jadi bagaimana strategi, posisi, dan branding sebuah destinasi. Jadi kenapa kita penting? Kenapa pembahasan ini penting? Karena apa? Setiap bisnis atau setiap destinasi pasti ingin memastikan bahwa destinasi mereka terlihat unik dan menarik bagi wisatawan, gitu ya. Jadi untuk kita mulai, tentu kita harus memahami dulu faktor-faktor eksternal makro lingkungan yang dapat mempengaruhi suatu bisnis atau suatu destinasi. Nah, inilah yang namanya atau yang saya cantumkan di sini sebagai analisis faktor makro. Rekan-rekan bisa menggunakan metode analisis PESLE ya. Di sini saya steeple. Meliputi apa? Faktor sosial, teknologi, ekonomi, lingkungan, politik, hukum, dan etika. Misalnya, coba perhatikan perubahan sosial dan budaya yang terjadi di sekitar rekan-rekan gitu ya. Pahami tren dan pola ini sangat penting. Jadi kalau rekan-rekan bisa memahami tren, bisa memahami pola terkait dengan faktor-faktor makro ini menjadi sangat penting karena hal inilah yang bisa sangat mempengaruhi suatu destinasi. Nah, setelah kita memahami posisi destinasi dan di mata publik gitu secara makro, terutama kalau rekan-rekan ingin melihat mengkaitkannya dengan target pelanggan gitu ya, kira-kira target wisatawan gitu, maka rekan-rekan dapat menentukan posisi target rekan-rekan sendiri. Nah, hal ini menjadi titik awal dari perjalanan rekan-rekan dalam mencapai tujuan. Nah, pernyataan posisi yang kuat ini atau temukan posisi unik Anda ini maksudnya kan adalah pernyataan posisi yang kuat. Hal ini dibangun berdasarkan posisi yang kita miliki saat ini. Tuh. Nah, tahap selanjutnya setelah kita kuat posisi kita, posisi unique selling position kita kuat, maka kita mengenali pelanggan kita. Ya, tahap selanjutnya memahami pelanggan kita atau melakukan segmentasi. Jadi kita harus tahu nih segmen mana yang harus kita targetkan dan apa yang penting atau yang signifikan bagi mereka. Sebuah destinasi tidak akan mungkin bisa memenuhi kebutuhan seluruh pasar. Jadi, ya kita harus mampu memecah permintaan total itu menjadi segmen-segmen dan kita pilih segmen yang paling sesuai dengan destinasi. Saya ambil contoh begini. Apakah menurut rekan-rekan gitu, Bali itu menjadi surga bagi semua wisatawan? Tidak. Bali hanya mampu memberikan atau menawarkan tidak mungkin 100% dari wisatawan, keinginan wisatawan yang ada di muka bumi. Oleh karena itu Bali hanya kecil sekali. Orang yang suka pantai, orang yang suka budaya Bali, orang yang suka iklim tropis, orang yang suka perjalanan atau bertemu dengan manusia yang secara sosial seperti itu. Misalkan orang yang menyukai akomodasi yang di pinggir pantai atau yang di gunung, ataupun orang yang menganggap Bali sebagai destinasi yang menarik pada akhirnya. Adapun orang yang tidak menganggap
Bali sebagai destinasi yang menarik atau tidak memiliki motivasi seperti yang sudah kita bahas di awal, artinya dari persepsinya saja sudah tidak ke sana, motivasinya juga tidak ada, maka mereka cenderung akan tidak berkunjung ke situ. Kalaupun dipaksa untuk berkunjung, ya dia tidak akan senang. Karena ada keterpaksaan. Nah, mereka mungkin akan memilih kunjungan-kunjungan kemana? Ke Yunani dan seterusnya. Ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi kita harus tahu segmen mana yang harus kita targetkan dan apa yang menjadi penting bagi mereka. Karena apa? Destinasi atau suatu destinasi tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhan seluruh pasar. Nah, sehingga apa? Permintaan total itu harus kita pecah-pecah menjadi segmen-segmen tertentu dan kita memilih segmen yang paling sesuai dengan destinasi tersebut. Nah, berikutnya, konsistensi adalah kunci keberhasilan dalam branding. Kita harus mempertahankan konsistensi brand kita dengan membangun apa? Ekosistem dengan pilar pemasaran dan area fokus yang memastikan kita mampu memberikan pengalaman yang sama kepada audiens kita. Tidak peduli bagaimana mereka berinteraksi dengan kita. Gitu ya. Itu adalah tahap berikutnya, yaitu pilar pemasaran dan area fokus. Yang terakhir, akhirnya setelah mengetahui bagaimana kita menjadi unik, setelah kita tahu bagaimana kita menjadi relevan dengan segmen yang telah kita tentukan dan prioritaskan, maka kita dapat mulai merencanakan bagaimana mengembangkan tempat kita berdasarkan wawasan tentang kebutuhan, preferensi, dan perilaku segmen. Itulah kenapa placemaking atau enabler dan komunikasi. Setelah kita tahu kita ini siapa, kita ini bagaimana, ya destinasi kita seperti apa, kita juga tahu siapa yang mau datang, dari mana dia datang, bagaimana dia, maka kita bisa menciptakan atau mengembangkan tempat yang kita miliki berdasarkan apa? Wawasan tadi tentang kebutuhan, preferensi, dan perilaku dari segmen kita. Nah, jadi begitu kira-kira. Selanjutnya, adapun selanjutnya kita akan masuk membahas tentang bagaimana kita akan mampu menciptakan pesan secara efektif. Ya. Singkat saja, jadi untuk menciptakan pesan yang efektif, kita harus pertama menetapkan tujuan utama yang ingin kita sampaikan. Nah, ada banyak butir-butirnya, nanti rekan-rekan pelajari sendiri, mulai dari tujuan utama, kenali target audiens, sederhana dan padat, fokus pada kuningan dan seterusnya. Pelajari sendiri. Tidak hanya di sini, namun saya encourage teman-teman, rekan-rekan untuk gali informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai tempat. Perkuat referensi. Ya. Jadi setelah kita mampu menciptakan pesan secara efektif, maka pada akhirnya kita harus pilih. Mau kita sampaikan lewat kanal komunikasi yang mana nih? Ini kan, oleh karenanya kita mesti kenali dulu. Jadi kita kan sudah tahu nih kalau tadi, oh gini caranya bikin pesan yang efektif. Ya, kalau kita udah tahu caranya, bagaimana menciptakan pesan yang efektif, tahap berikutnya mesti lewat mana, kan gitu. Kita udah tahu, maka kita harus pilih saluran komunikasi yang tepat. Tentukan tujuan komunikasi, tinjau saluran yang tersedia, apakah sosial medianya yang mana, apakah Facebook, apa Instagram, apakah Twitter, ataukah melalui situs web, blog, iklan online, pemasaran, atau lewat pemasaran yang semacam email marketing, ya kan? Ataupun harus melalui media tradisional seperti TV, radio, atau printing. Evaluasi. Sesuaikan pesannya. Setelah kita evaluasi, kita adjust lagi, kita tune in, kita fine tuning. Tapi kita juga jangan lupa, kita bikin program, tapi mengabaikan
apa? Budgeting. Nah, kita pertimbangkan juga anggaran yang tepat itu seperti apa, sumber dayanya yang bagaimana. Cari saluran yang paling populer di kalangan target audiens Anda. Jadi yang rekan-rekan tahu nih segmen ini target audiensnya yang mana nih? Kita amati perilaku mereka, ya kan? Lalu pertimbangkan juga lingkup dan jangkauan daripada saluran komunikasi tersebut. Integrasi salurannya, jadi bukan hanya satu, kita integrasikan, ya. Jadi beberapa saluran komunikasi kita integrasikan untuk tujuan apa? Mengamplifikasi pesan sehingga mencapai audiens yang lebih luas dan meningkatkan engagement atau keterlibatan. Ini saya kasih contoh, misalnya kita bisa gunakan iklan online untuk mengarahkan pengunjung ke situs web atau media sosial, kan gitu. Dan tentunya terakhir kita harus lakukan monitoring dan evaluasi secara rutin. Ini tidak boleh kita lewatkan. Baik, saya rasa cukup pembahasan secara konseptual gitu ya tentang positioning dan branding destinasi ini. Saya ingin kalian berdiskusi, atau misalkan pun tidak mungkin kalian lakukan diskusi, setidaknya kalian berintrospeksi, mencoba kita renungi tentang pertanyaan bagaimana posisi dan branding mampu atau bisa melakukan pengaruh atau bisa mempengaruhi keputusan dari wisatawan. Nah, ini coba saya minta rekan-rekan pikirkan baik-baik, berkontemplasi ke dalam gitu ya. Gimana ya positioning sebuah destinasi atau branding suatu destinasi, dia mampu mempengaruhi keputusan wisatawan. Oleh karena itu terkait dengan ini ada take home test atau tugas dalam mata kuliah ini, atau dalam materi ini kelompok. Satu kelompok berdua, ya. Pilih bebas seperti yang lampau. Saya hanya minta satu saja, yaitu pilih sebuah destinasi wisata yang sesuai dengan minat dan keinginan rekan-rekan semua. Lalu coba buat proposal bagaimana memposisikan dan membranding destinasi tersebut. Ya, ini bagian daripada nilai tugas untuk apa? Untuk semester ini. Jadi kalau kemarin tugas yang lampau itu sebelum UTS, kalau ini sudah masuk tugas atau assignment setelah UTS ya. Jadi tugas kelompok terserah cara kalian seperti apa. Ya, saya tidak cuman saya ada memberikan kisi-kisi nanti di studi kasus kedua, kalian mungkin bisa mendapatkan sedikit ilustrasi ide. Oh, kira-kira seperti inilah yang harus dikerjakan ya. Sekali lagi, pilih sebuah destinasi wisata dan buatlah proposal positioning dan branding untuk destinasi wisata tersebut gitu ya. Oke, ini saya kasih ya. Nah, jadi ini yang saya minta kalian renungi, bagaimana posisi dan branding mempengaruhi kebutuhan wisatawan. Namun ini tugas kelompok yang menjadi PR kalian, yaitu pilih sebuah destinasi wisata dan buat proposal positioning dan branding untuk destinasi tersebut. Oke. Sekarang kita masuk pada studi kasus posisi dan branding destinasi di Kalimantan Selatan. Nah, ini poin-poin penting. Ini contoh lah. Supaya kita membumi pembahasannya, supaya lebih konkret. Nah, poin-poinnya, posisi dan branding destinasi Kalimantan. Analisis kasus Sungai Martapura dan Taman Nasional Meratus. Deskripsi singkat tentang Sungai Martapura. Jadi ini sebenarnya contekan untuk kira-kira kalian seperti itu nantinya. Analisis posisi dan branding yang saat ini diterapkan oleh kedua. Nah, ini cukup seperti ini saja. Nah, ini analisis saya. Ya kan, tipis-tipis saja, tidak harus ini. Nah, ya. Sehingga apa? Oke.
Ini kita simpulkan lah. Jadi kalau nanti kalian bisa pause, kalian baca lagi sesi ini. Tapi yang penting adalah pada akhirnya kita mampu menyimpulkan. Apa yang kita simpulkan? Yaitu dalam konteks destinasi wisata, posisi dan branding memainkan peran penting dalam menarik perhatian dan menciptakan kesan kuat di kalangan wisatawan. Positioning melibatkan persepsi destinasi oleh wisatawan dan upaya untuk membedakannya dari yang lain. Sementara branding mencakup penciptaan identitas unik dan berkesan dengan elemen seperti nama, simbol, desain, dan pesan yang mempengaruhi keputusan wisatawan untuk mengunjungi suatu destinasi. Manfaat dari strategi posisi dan branding ini mencakup membedakan destinasi dari pesaing, membentuk persepsi positif kepada wisatawan, meningkatkan daya tarik destinasi, membangun loyalitas pelanggan, mengarahkan strategi pemasaran yang tepat, dan memberikan dukungan dalam menghadapi situasi krisis. Dalam mengkomunikasikannya pesan tentang destinasi, penting untuk kita ingat untuk apa? Untuk fokus pada keunikan destinasi. Nah, menggunakan gambar yang menarik, visual yang menarik, menyertakan bukti-bukti sosial, tawarkan keuntungan atau promosi, serta menyajikan call to action yang jelas. Selain itu, dalam memilih saluran komunikasi yang efektif, perlu juga kita pahami target audience. Tentukan tujuan komunikasi. Tinjau berbagai saluran yang tersedia. Evaluasi kinerja saluran sebelumnya. Pertimbangkan anggaran dan sumber daya, serta pantau secara berkala untuk memastikan strategi komunikasi yang tepat. Studi kasus tentang Sungai Martapura dan Taman Nasional Meratus di Kalimantan Selatan mengilustrasikan penerapan posisi dan branding dalam praktek, di mana analisis posisi dan branding saat ini menjadi kunci dalam menilai keefektifan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan lebih lanjut. Dengan memahami dan menerapkan konsep posisi dan branding yang baik, destinasi wisata dapat menarik lebih banyak wisatawan potensial, meningkatkan pendapatan pariwisata, dan membangun kesetiaan pada merek destinasi tersebut. Jadi, saya rasa saya cukupkan ya materi tentang positioning dan branding pada destinasi wisata. Saya tutup dengan see you on next session ya. Wabillahi taufiq wal hidayah, maka saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.